Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa sallu ala rasulillah. Siapakah rohnya Allah dan kenapa diistilahkan dengan rohnya Allah? Juga diistilahkan dengan kalimullah. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran selain berisi ajaran akidah, ajaran syariah, ajaran akhlak, juga mengandung banyak kisah-kisah. Baik itu kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah hancurnya suatu kaum karena keangkuhan mereka, atau kisah orang-orang saleh. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Ali Imran, dan juga surah Maryam banyak dikisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita ke surah Ali Imran. Surah Ali Imran, Ali artinya keluarga, Imran nama orang. Jadi Ali Imran, keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini dinisbahkan kepada orang yang bernama Imran bin Matsam bin Al-Azhar bin Al-Yud, sampai nasabnya ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin zurriyata ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Jadi kelebihan dan umat-umat yang ada, keluarga-keluarga yang disebutkan dalam ayat tadi melebihi dari yang lainnya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita kembali ke Imran. Imran dan Hana adalah kakeknya Nabi Isa. Nah, suatu hari Imran bersama istrinya Hana bernazar, jika memiliki anak maka anaknya akan diserahkan mengabdi ke Baitul Maqdis sebagai pelayan, sebagai penjaga, dan sebagai pemelihara Baitul Maqdis. Akhirnya melahirkan. Ternyata yang dilahirkan adalah wanita, padahal harapannya adalah anak laki-laki. Nah, karena sudah bernazar, maka walaupun anaknya wanita, tetaplah diserahkan anak itu untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Dan pada saat itu tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat berebutan untuk merawat Maryam, dan pada akhirnya jatuh di tangan Nabi Zakaria yang memang tidak punya anak. Kita baca dulu ayatnya. Isqalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada di dalam kandunganku semoga menjadi hamba Allah yang mengabdi, maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Itu. Falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakar kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika melahirkan, ternyata yang dilahirkan adalah anak perempuan. Dikatakan, ya Tuhanku, saya telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberinya nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindunganmu untuk Maryam dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap yang lahir itu ditusuk matanya oleh setan kecuali dua orang. Siapa itu? Isa dan Maryam. Kenapa? Karena ibunya berdoa,
inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya bermohon kepadamu ya Allah agar Maryam dan anak cucunya dilindungi dari setan yang dirajam. Akhirnya lahirlah Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqubulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Jadi Zakaria yang memelihara Maryam. Nah, di dalam ayat tadi, setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam yang ditempatkan khusus di sebuah mihrab, didapati makanan di sisinya. Selalu ada makanan. Sementara mestinya pasti ditahu oleh Nabi Zakaria, tapi kok ada makanan? Dari mana sumber makanan ini? Maka Nabi Zakaria berkata, ya Maryam, anna laki hadha? Hai Maryam, dari mana datangnya? Hai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan ini? Dari mana sumbernya? Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi Nabi Zakaria takjub, heran dengan adanya makanan itu. Dan makanan itu dari langit. Nabi Zakaria sudah tua dan belum punya anak. Semakin hari semakin berumur, semakin mengalami kegelisahan melihat kaumnya yang tidak segan-segan melanggar aturan agama, berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Nabi Zakaria tidak mau meninggalkan kaumnya yang dalam keadaan tenggelam dalam kemungkaran, dalam kebatilan. Membatin siapa yang akan memimpin kaumnya dan mengimani Bani Israel. Nah, begitulah Nabi senantiasa memikirkan umatnya, senantiasa memikirkan kaumnya. Rasulullah SAW saja menjelang wafatnya, ucapannya itu ummati, ummati, umatku, umatku. Dia ingat umatnya. Namun demikian Nabi Zakaria terhibur dengan adanya Maryam. Maka dia merawat Maryam, akhirnya tumbuh dewasa dan dengan ketekunan beribadah. Dalam ayat tadi, kullama dahala 'alaiha Zakaria, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab di tempat ibadahnya Maryam, selalu menemukan makanan lengkap di situ. Maka Nabi Zakaria merenung, kalau makanan saja bisa turun dari langit, maka saya yang sudah tua dan istriku yang mandul, tidak mustahil bagi kami untuk punya anak. Maka Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nah, akhirnya panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Maka suatu hari malaikat memanggil Zakaria ketika sedang beribadah di mihrabnya. Lalu malaikat berkata kepada Zakaria, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, yaitu akan lahirnya seorang yang bernama Yahya. Nabi Yahya ini akan membenarkan kalimat dari Allah. Wa sayyidan, akan menjadi panutan. Wa hasura, akan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu. Wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Jadi ada dua
berita gembira yang didapatkan Nabi Zakaria. Yang pertama, akan mendapatkan anak walaupun dalam keadaan sudah uzur, istrinya sudah menopause. Kabar gembira yang kedua bahwa anak yang akan didapatkannya adalah Nabi. Tapi tetap saja Nabi Zakaria memohon penjelasan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran, qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaganil kibar wa imraati aqir qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata kepada Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan anak sedangkan saya sudah tua dan istri saya pun mandul. Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah menjawab, kalau Allah menghendaki sesuatu, dia bisa berbuat sekehendaknya. Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, berilah saya suatu tanda. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalatha ayyam illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibqar. Tandanya adalah engkau tidak berbicara dengan orang lain, dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu. Berzikirlah, bertasbihlah di pagi hari dan di sore hari. Nah, itu singkatnya Nabi Zakaria akhirnya punya anak yang bernama Yahya. Nah, sekarang kita kembali ke Maryam. Suatu hari di tempat mihrabnya, tempat Maryam berzikir, tiba-tiba Maryam melihat seorang laki-laki yang tidak pernah sebelumnya ada orang lain selain Nabi Zakaria yang mengurusnya. Laki-laki itu adalah Jibril. Isqalatil malaikatu ya Maryam. Malaikat Jibril berkata kepada Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Malaikat itu berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari Allah, yaitu seorang putra yang bernama Isa al-Masih, putra Maryam. Nah, kalau kita perhatikan ayatnya, bikalimatin minhu. Jadi Allah memberi kabar gembira kepada Maryam akan lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Isa, bikalimatin, dengan kalimatnya Allah. Kalimatnya apa? Kun fayakun. Nah, makanya Nabi Isa disebut sebagai kalimullah, kalimatnya Allah, karena hanya dengan kalimat kun fayakun, tanpa bapak, Maryam bisa hamil. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Namanya Isa al-Masih, seorang yang akan menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kelebihannya Nabi Isa di kelanjutan ayat, wa yukallimun nas fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nabi Isa bisa berbicara dengan manusia walaupun masih dalam buayan, masih dalam keadaan digendong, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang soleh. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allah yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Maryam bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin saya akan mempunyai anak padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu,
Allah hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kalau bahasa modernnya sekarang ini, sperma muncul karena adanya kalimat kun fayakun, bukan dari seorang laki-laki. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi adalah dari surah Ali Imran. Nah, bagaimana penjelasan Al-Quran proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam ada di dalam surah Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya saya berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jadi ketika Maryam melihat Jibril berdiri di depannya, dia tidak tahu siapa itu. Tidak ada laki-laki lain yang datang membesuknya, datang menjenguknya, kecuali Nabi Zakaria. Tapi ada laki-laki lain yang muncul. Maka dia memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu birrahman. Saya memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Pengasih. Minka, dari kamu. In kunta taqiyya, jika engkau orang-orang yang bertakwa. Dijawablah oleh Jibril, qala innama ana rasulu rabbik li ahaba ghulaman zakiyya. Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya saya ini Jibril, saya ini malaikat, saya hanyalah utusan Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basharun walam aku bagiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin saya mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuh saya dan saya bukan seorang pezina. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alhu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril berkata, demikianlah Allah berfirman, hal itu mudah bagi Allah dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang mudah. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Maryam mengandung, lalu mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Kenapa mengasingkan diri? Karena sudah dituduh, dicemooh, dihina, anak zina dan seterusnya. Fa'ajahal makhat ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Kemudian di tempat pengasingannya muncullah rasa sakit yang akan melahirkan, memaksanya harus bersandar di pohon korma. Maka sampai Maryam berkata, seandainya atau betapa baiknya jika saya mati saja sebelum ini dan saya menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Tiba-tiba Maryam mendengarkan suara, dan itu suara Jibril berkata kepadanya, la alla tahzani qad ja'ala rabbuka sariya. Jangan engkau bersedih wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi, maka makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya saya telah bernazar berpuasa untuk Allah yang Maha Pengasih, maka saya tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, itu petunjuk-petunjuk yang diberikan Jibril kepada Maryam agar tidak perlu berbicara di dalam kesakitannya itu. Jika dia memakan buah kurma atau makanan yang datang dari
pohon kurma yang ditempati sandar, maka akan mengurangi rasa sakitnya. Nah, ketika melahirkan, fatathu bi qaumaha tahmiluhu, Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dan menggendongnya. Oh, semakin bertambahlah penghinaan mereka. Laqad ji'ti syai'an fariya. Kau Maryam betul-betul telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Yahti Harun, ma kana abuka mra'asu'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai Maryam, saudaranya Harun. Jadi Maryam bersaudara dengan Nabi Harun. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maryam hanya diam membisu, tapi tangannya menunjuk kepada bayi kecil itu. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiya. Ketika Maryam menunjukkan tangannya ke bayi kecil yang baru lahir, orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Qala inni Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya. Tiba-tiba Isa kecil, Isa yang masih bayi berbicara. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi satu-satunya nabi yang diangkat menjadi nabi sejak kecil, sejak lahir, dan sudah mendapatkan kitab begitu lahir, Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubaraka aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya orang yang diberkahi di mana saja saya berada. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa birran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Nah, begitulah proses kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sebelum dilahirkan mendapatkan hinaan, cacian, tuduhan sebagai anak zina. Lalu Allah menampakkan mukjizat Nabi Isa yang bisa berbicara sejak kecil. Karena hanya 2 orang anak kecil yang bisa bicara, yaitu yang pertama Nabi Isa dan yang kedua seorang anak yang dikisahkan Rasulullah SAW tentang orang saleh yang bernama Juraid yang dituduh sebagai pesina. Maka bayi dari seorang wanita berbicara membuktikan bahwa Juraid bukanlah seorang pesina. Kelanjutan ayatnya, maka lillahi ayyattahiza min walad subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi di sini Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya bahwa ini saya bukan anak Allah. Adapun kalau tidak punya bapak, itu karena kalimat Allah. Allah menghendaki dengan kalimatnya kun fayakun, maka jadilah, maka berisilah perutnya Maryam. Kemudian kelanjutan ayatnya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Jadi Tuhan itu cuma satu, hanya Allah. Tuhannya kita, Tuhannya mereka, atau siapapun di alam ini hanya satu, Allah.
Tuhannya jin, Tuhannya iblis, Tuhannya setan, ya Allah hanya satu. Lau kana fihi ma'alihatani, andai kata ada dua Tuhan, la fasadata, alam ini hancur, alam ini tidak bertahan. Karena kenapa? Tuhannya bertengkar. Hanya ada satu Tuhan, cuman berbeda cara mendefinisikannya. Kalau salah mendefinisikannya, maka salahlah yang kita sembah. Kalau salah memahami Allah, maka salah yang kita sembah. Nah, maka Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah aku. Demikian kisah lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Ruhullah, Kalimullah. Masih panjang kisahnya. Kenapa Nabi Isa dikatakan Al-Masih? Siapakah Yesus? Apa misi kenabian Nabi Isa alaihissalam? Siapakah yang disalib? Bagaimana Nabi Isa mengabarkan kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi Isa akhirnya diangkat ke langit? Akan kita bahas insyaallah pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.